Wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Sragen, jangan lupa membawa sirsak. Selamat untuk BKN, jangan lupa ASN berakhlak. Cakep. Terima kasih Ibu Ses. Terima kasih Pak Kepala KSN. Terima kasih para pimpinan dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya ucapkan terima kasih bisa hadir di sini. Usia saya 58. Kalau ASN saya sudah pensiun. Saya pernah jadi ASN 7 tahun di Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan sudah diangkat jadi pegawai negeri saat itu. Tapi sekarang saya datang ke sini sama-sama saudara. Saya juga dulu ASN sehingga saya tahu rasanya bagaimana jadi ASN. Dan terima kasih atas undangannya. Oke, sekarang saya mau cerita sedikit. Masih ingat dulu kereta api Indonesia seperti apa? Wah, luar biasa ya, yang namanya orang-orang di atas gerbong kereta api seperti ini. Gitu. Kemudian masih ingat di dalam gerbong ada yang jualan teh, es, betul ya? Es, teh manis, es, teh manis, betul kan? Kemudian toiletnya gimana? Langsung ke bawah sana ya? Pokoknya luar biasa. Tetapi sekarang bagaimana kereta api? Berubah, transformasi berhasil apa tidak? Akhirnya saya sempat duduk dengan direktur operasinya, Pak Wimbo. Saya tanya, Pak Wimbo, ceritakan kepada saya bagaimana Anda bisa merubah kereta api yang saat itu tidak mungkin dirubah. Di rute jadi menteri ya. Kemudian saya menunggu jawabannya. Saya berpikir bahwa dia akan cerita undang-undang ini, peraturan ini, keputusan menteri ini, keputusan dirut sekian. Kemudian dia cerita seperti ini. Pak Ari, yang pertama saya robah itu masalah tiket katanya. Kenapa? Karena tiket ini sesuatu yang masalah. Dikit-dikit tiket habis dan dikuasai oleh calo. Kalau saya bisa merubah soal tiket, maka pelayanan ke masyarakat akan nampak nyata. Terus bagaimana caranya katanya, saya tanya. Kemudian dia bilang gini, saya kuasai dulu kertasnya. Karena kalau saya kuasai kertasnya, maka saya kuasai karcisnya. Kalau saya kuasai karcisnya, maka saya bisa untuk menyelamatkan tiket dan tidak dikuasai oleh calo. Kemudian dia pergilah ke pabrik kertas leces. Ketemu sama dirutnya. Tapi ketika di sana, dirutnya juga katanya saat itu, ternyata bagian dari percaloan saat itu. Waduh, saya nggak bisa menyelesaikan ini. Alhamdulillah katanya tiba-tiba ada pergantian struktur, dan kemudian dia datang, dirut baru dan kebetulan temannya. Akhirnya semua tiket dicetak, kemudian cetak sendiri, jual sendiri. Pertanyaannya, apakah selesai? Ternyata karcis ini pun dibeli lagi oleh calo. Masyarakat kecewa lagi, marah. Oke, dibuat aturan baru. Siapa saja yang beli tiket harus melampirkan KTP. Masih ingat? Tetapi sebulan kemudian Bu Imas, habis lagi tiketnya. Satu calo punya 700 KTP. Gagal lagi. Akhirnya apa langkahnya? Online, masih ingat ya? Online. Dan ketika di-online-kan, lama itu tidak bisa jualan. Di-online-kan dulu, begitu di-online-kan, dia yakin bahwa ini akan berhasil. Tapi setelah online, apakah berhasil? Habis lagi meskipun online, di-booking oleh calo. Ketika ditanya, mengapa? Calonya sudah punya laptop Bu Imas. Prof, sudah punya laptop Prof. Jadi dihabisin lagi. Udah Pak Ari. Saya nggak mau cerita banyak katanya. Masih banyak lagi. Belum lagi kisah orang-orang yang harus diluruskan karena banyak sekali di atas gerbong. Pedagang-pedagang di dalam sana, toilet yang kotor. Pak Ari, dengar saya. Kuncinya cuma satu kata. Ada yang bisa bantu saya? Satu kata apa itu? Ayo. Niat. Niat.
Niat ingsun Pak Ari, terlalu banyak hal yang harus selesaikan. Niat yang kuat Pak Ari. Wajah tegang begini. Yang kedua, true story. Tahun 1900 Amerika Serikat ingin menciptakan pesawat terbang pertama di dunia. Yang ditunjuk Profesor Dr. Samuel Pierpont Langley. Semua fasilitas, sarana, prasarana, biaya, undang-undang, semua orang sudah pinter-pinter kumpul di sana. Tetapi yang menemukan pesawat terbang pertama di dunia siapa? Wright Brothers. Ketika ditanya, Wright, mengapa engkau mampu menemukan pesawat terbang ini? Lalu Wright Brothers, dia berkata, saya ingin mengubah wajah dunia, katanya. Lalu ketika ditanya, lalu kenapa Samuel Pierpont Langley, Anda ditunjuk oleh pemerintah, teknologi sudah disiapkan, dana sudah disiapkan, undang-undang semua sudah disiapkan. Langley berkata, ini hanyalah tugas pemerintah. Oke, kenapa saya buka hari ini dengan pidato ini? Anda datang ke Rakornas, kepegawaian BKN untuk apa niatnya? Tegang ini wajahnya. Merasa ya? Wajahnya tegang begini. Pertama, Anda bisa niat karena intelektual, diundang oleh Ibu Imas, diundang oleh Pak Kepala, betul? Diawasi oleh KSN, betul? Yang kedua, karena bisa silaturahim dan jalan-jalan nyebrang ke Singapura. Yang ketiga, Anda niat ingsun seperti halnya Wright Brothers. Jadi hari ini sangat ditentukan adalah apa niat kita hadir di Batam untuk Rakernas atau Rakornas Kepegawaian 2022. Apa niat Anda? Maka niat akan menentukan apakah ASN Indonesia bisa berubah atau tidak. Yes or yes? No or no? Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Barack Obama. Barack Obama mengatakan perubahan tidak akan datang kalau kita menunggu orang lain. Dan kitalah orang yang ditunggu itu. Kita adalah perubahan yang dicari itu. Barack Obama. Tolong musiknya Rono. Karena itu, saya hanya bicara 1 jam. Saya biasa bicara 4 hari biasanya, 4 hari. Saya cuma dikasih waktu 1 jam dan saya diminta untuk menciptakan sebuah perubahan. Impossible. Yes or no? Tetapi akan menjadi kenyataan kalau hari ini yang hadir punya niat seperti KAI untuk merubah ASN menjadi ASN kelas dunia. Di seberang sana ada Singapura. ASN asal punya niat berubah, kita berubah. Tetapi kalau hari ini seperti halnya Rakornas biasa, maka setelah saya pulang, kedatangan saya tidak ada artinya juga. Yang di rumah, oke, sekarang saya mau tanya, apakah kebetulan Rakornas di sini di Batam? Tidak, supaya melihat ke seberang pulau itu ada Singapura yang dulu dikeluarkan oleh Tun Mahathir dari Malaysia dan menangis mereka. Tapi sekarang mereka negara maju. Apa kuncinya? Resources fullness. Karena itu kuncinya adalah hari ini, saya bicara cuma 1 jam, 60 menit. Tidak ada artinya. Tetapi akan berarti kalau hari ini kita akan menciptakan perubahan untuk Indonesia. Betul? Oke, Anda sudah menghabiskan waktu datang ke sini, setuju? Menghabiskan biaya juga datang ke sini, betul? Anda kalau hanya mendengar ceramah saya nggak ada gunanya. Tetapi kalau hari ini, tanggal 21, di dalam Rakornas Kepegawaian, yang di seberang sana ada Singapura, kita membuat keputusan bahwa kita berubah, bisa berubah tidak Indonesia? Kuncinya apa? Pegang dadanya. Niat. Bahu kiri kanan tepuk,
Sadar bos. Berdiri semuanya. Sadar. Sadar bos. Ayo semua. Yang di rumah semuanya. Yes. Setiap saat, setiap waktu. Yang keras. Yes. ASN berubah. Tahun ini ASN berubah. Indonesia maju. Lihat orang Jepang. Jalannya lambat atau cepat? Anda lihat orang Korea, jalan cepat atau lambat? Kalau lihat ASN, jalan lambat atau cepat? Tepuk tangan dulu. Energi. Pulang dari sini, nggak boleh tuh KSN nanti mengawasi yang jalan lambat, tangkep Pak. Jalan pun harus cepat, itu. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kita mulai. Kita sedang ada di era 4.0, era digital. Betul? Semua serba VUCA. VUCA singkatan V-nya apa? Volatility. U-nya uncertainty. C-nya complexity. A-nya ambigu. Siapa yang bisa meramalkan bentuk pemerintahan di tahun 2030? Angkat tangan. Siapa yang bisa meramalkan bentuk e-government di 5 tahun ke depan? Saya pernah tanya ke Dirut Telkomsel, bisa jelaskan nggak kepada saya 5 tahun ke depan teknologi seperti apa? Bisa? Saya tanya ke Dirut. Tepuk tangan Pak, untuk Bapak yang luar biasa. Bapak ganteng sekali Pak, kepala. Cocok sekali Bapak. Oke. Jadi, saya tanya ke Dirut BRI, Bapak bisa jelaskan, dunia perbankan 5 tahun ke depan, teknologi seperti apa? Bisa nggak? Bukan yang sekarang, Dirut BRI yang dulu. Saya tanya ke Dirut Telkomsel, jelaskan kepada saya, Anda jago, 5 tahun ke depan, teknologi seperti apa? Jelaskan. Pertanyaan berikutnya, PKN. Bisa memprediksi teknologi e-government ASN 5 tahun ke depan? Ada yang bisa? Metaverse itu benar Anda. Sebentar lagi kita nggak pernah tahu. Perubahan detik per detik, betul? Nah, coba kita lihat kegagalan seperti apa. 70% transformasi digital itu gagal. Tidak mencapai tujuan. Bahaya ini Pak Bima. 70%, kita jangan jadi 70%, betul? Kita sudah investasi besar-besaran, e-government, semua teknologi, tapi hati-hati, 70% gagal. Apa faktor penyebab kegagalannya? 62% adalah budaya kerja. Jadi meskipun canggih teknologinya, tapi budaya kerjanya tidak berubah, problem. Mindset yang harus berubah. Tepuk bahu kiri kanan, sadar bos, sadar bos. Oke, sekarang kita lihat Simon Sinek bicara apa, coba lihat. 100% of employees are people. 100% of customers are people. 100% of investors are people. If you don't understand people, you don't understand business. If you don't understand people, you don't understand business. Dan 100% ASN adalah manusia. Coba kiri kanan, tanya, manusia atau bukan? Tapi sejauh mana kita memahami manusia dalam ASN? That's the problem. Untung saya diundang. Peter Drucker mengatakan, if you talk about management, you talk about human behavior and human institution. Bukan teknologinya, tetapi the human behind the technology. Sekarang, apakah itu digital? Jadi digital itu adalah perkawinan antara people dan teknologi. Jadi kalau digambarkan, sebelah kirinya adalah teknologi, sebelah kanannya adalah corporate culture. Coba kita lihat sebelah kiri, sebelah kanan. Setelah selesai dari sini, semua akan pulang membawa keputusan. Betul? Pertanyaan kedua, yang melaksanakan keputusan Rakornas siapa? Mesin atau manusia? Manusia. Coba lihat, sebelah kiri struktur, strategi, sebelah kanan perilaku. Tanda tangan. Target sekian. Tercapai apa tidak harapannya? Pak Kepala BKN yang tahu.
Pak KSN yang tahu. Ketika ini kinerja pelayanan tidak tercapai, yang masalah coba lihat, sebelah kiri atau sebelah kanan? Tolong jawab. Siapa yang merasa bahwa masalah sebelah kanan, Pak? Angkat tangan. Kanan, betul? Lalu rapat rakornas lagi, yang diperbaiki kiri atau kanan? Kiri, betul? Tanda tangan, jalankan. Begitu jalankan, belum berhasil, masalahnya kiri atau kanan? Rapat lagi, betul? Anggaran lagi, tanda tangan, jalankan, nggak tercapai, perbaiki kiri atau kanan? Datang lagi, bicarakan lagi, diskusinya kiri atau kanan? Kiri kanan tepuk bahunya, tobat ngabur Pak. Jarak sedikit tapi perbedaan. Kuncinya apa? Resources fullness. Jadi bukan resources tapi resources fullness. Apa itu? Your heart, your passion, your energy, your power, your discipline, your mission, your calling. Untung dibawa ke sini tuh, Harun Mindang sambil melihat, aduh itu Singapura itu kenapa begini? Bagaimana? Tahun 2025 ASN terbaik di dunia. Siapa mau? Angkat tangan. Kita bisa, kita pasti bisa. Semua. Goyang bahunya terus, semua gerak. Tuh, lihat dong seperti Ibu Imas. Tuh, ayo. Tuh, Pak Kepala juga Pak Bima juga tuh. Awet muda Pak Bima. Ayo. Ucapkan ya. Yang keras, kita bisa. Kita bisa. Bisa, 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 bisa. Oke, cukup. Sekarang saya akan memberikan dua latar belakang mengapa resources fullness itu penting. Oke? Yang kedua, mengapa corporate culture itu penting. Di Tokyo pernah ada gempa bumi, semua gedung runtuh 1923. Tetapi satu gedung tetap ada, namanya Imperial Palace Hotel. Lalu diperiksa tuh Pak Bima. Setelah diperiksa ternyata yang membuat dia bertahan, Prof, pondasinya Prof. Pondasinya Bu Imas. Lalu dipelajari, apa yang membuat Jepang 1000 tahun kekaisaran klan Yamato bertahan hingga hari ini? Jawabannya apa? Pondasinya. Apa pondasinya? Gyurei Makoto Chunggi. Nah kebetulan ini saya dan di Asia Tenggara saya satu-satunya oleh Jepang dikasih dan 3 samurai. Saya hanya mempelajari budayanya Pak. Gimana kok Jepang berubah, kok kita enggak? Saya datang sana bolak-balik. Sampai kemarin semua orang Jepang dikasih lagi hadiah Renshi dan 5. Renshi itu bukan karatenya tapi kebaikannya, Renshi. Nah, apa yang kita ingin pelajari di sini? Kita harus punya pondasi. Yang kedua, kita menghadapi badai, tornado, dan seterusnya. Ketika perahu atau boat kita di tengah laut terkena badai, 2 yang harus kita miliki. Apa itu? Pertama, kompas. Meskipun di depan gelap, kalau dengan kompas kita tahu arahnya. Yang kedua, supaya tidak hanyut, jangkar. Jadi untuk membangun ASN masa depan, kita harus punya 5 agility. Jadi ASN 2023, 1, change agility. Barusan saya ketemu, Pak, ada perubahan ya, dengan teman-teman dari BP Batam. Kenapa? Sekarang sudah sinergi, ada Inseon, ada Wika, Angkasa Pura 1, pelabuhan udah berubah. Itu yang betul. Tapi saya nggak jelas, itu yang betul. Semua akan seperti itu. Apa maksudnya? Bahwa ASN sekarang harus punya change agility, yang namanya perubahan itu harus bisa terima. Yang kedua adalah mental agility, mentalnya anti stres dan tahan banting. Yang ketiga people agility, orang-orang milenial mulai datang. Yang keempat learning agility dan harus tahu mau belajar. Yang kelima result agility, harus kinerja tinggi. Pak Presiden akan minta resultnya apa, apapun yang terjadi. Nah pertanyaannya bagaimana? Kuncinya hanya 3. Saya berikan ini alasannya. 1, kita punya pondasi. 2, kita punya kompas. 3, kita punya jangkar.
Pertanyaannya adalah, kalau kita tidak punya jangkar, apa yang terjadi? Kalau kita tidak punya kompas, kita lihat ini, jual beli jabatan, kemudian ASN dipecat karena terkorupsi, tilep retribusi, kecurangan, dan seterusnya. Ini semua karena apa? Karena tidak punya jangkar, betul? Tidak punya kompas. Nah, kalau kita lihat ini, maka apa yang harus kita lakukan? Pondasi. Coba kita lihat pondasi. Kalau di Jepang jelas, Gi jujur, Yu berani, Chunggi setia, Rei hormat, Makoto ikhlas, jelas. Masuk ke Jepang semuanya akan begini. Tapi kalau kita lihat di semua kementerian lembaga, maka yang terjadi adalah masing-masing punya core value sendiri. Kementerian Dalam Negeri punya profession responsif, inovatif, modern. Kementerian Pariwisata punya integrasi atau kerja dan sebagainya. Belum lagi nanti DKI dulu namanya BMW. Kemudian Jawa Timur punya masing-masing. Lalu pondasi ASN apa? Nah, itulah sebabnya kita perlu membangun kompas dan jangkar. Seperti apa? Core values ASN berakhlak. Kita lihat. Ketika seorang duta besar Jepang, dia menerima uang sumbangan kampanye $3.000, mundur. Kalau kita terima tangkap KPK, dadah-dadah, betul? Berarti belum jadi core value. Jadi core value itu seperti ini gitu. Sehingga pemerintah, dalam hal ini presiden, sudah mencanangkan core, karena itu disebut core, bukan values, core values, inti dari nilai-nilai. Ini pergeseran paradigma, dari paradigma kompetensi, skill, knowledge, menjadi kompetensi berakhlak. Coba kita lihat, riset 100 tahun organisasi yang bisa bertahan. Ternyata jawabannya 2, Bu Imas, yaitu core values dan core purpose. Yaitu nilai-nilai dasar dan tujuan dasar. Jadi kalau saya coba gambar seperti ini, seperti rumah, ada atap, ada bangunannya. Jelas ini pondasinya, Pancasila, udah 45 dan seterusnya. Berakhlak itu tiang, di atasnya kementerian lembaga. Tetapi selama ini yang belum akibatnya goyang terus, tatakannya nggak bisa tegak gitu. Alhamdulillah kita bersyukur, akhirnya Pak Presiden sudah mencanangkan berakhlak menjadi core kompetensi. Inilah berita gembira untuk seluruh Indonesia. Kita berikan applause dulu. 5 strategi sudah jelas, pembinaan SDM. Itu di BKN semua itu. Infrastruktur, oke. Simplifikasi regulasi. Banyak banget nih tugasnya Bapak. Bapak sehat walafiat semuanya. Penyerahan birokrasi, transformasi ekonomi. Jadi BKN berapa persen tugasnya? 60%. Nah, tetapi ketika dalam pelaksanaan program, kok ada masalah gitu. Ada bupati ditangkap lah, wali kota ditangkap lah, jual beli jabatan lah. Ternyata masalahnya di sebelah kiri atau sebelah kanan? Kanan. Maka Presiden mencanangkan berakhlak. Inilah core values ASN berakhlak. Videonya. Setiap aparatur sipil negara dimanapun bertugas seharusnya memegang teguh nilai-nilai dasar yang sama, mempunyai semboyan yang sama. Bahkan pegawai BUMN dan pegawai-pegawai yang lain juga sebaiknya mempunyai proposisi nilai rujukan yang sama. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan core values ASN. Tepuk tangan yang meriah dong. Wah, biasa-biasa aja nih kayaknya. Akhirnya Indonesia punya pondasi. Tepuk tangan dong, punya. Enggak lah, sudah lama kita enggak punya ini. Saya datang semangat. Jepang punya, hanya dengan Gi, Yu, Rei, Makoto dia bangkit. Korea cuma punya 3, kebersamaan, disiplin, dan mandiri. Bangkit dari $75 sekarang $35.000. Indonesia punya, tergantung. BKN menangkap dengan sepi atau penuh semangat. Siapa yang semangat mau Indonesia? Angkat tangan, katakan saya! Berdiri, yes! Ayo semangat! Siapa yang semangat? Yang di sana katakan saya!
Siapa yang semangat, angkat tangan, katakan saya. Salaman kiri kanan, semangat bos. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Indonesia maju ya. Oke, silakan duduk. Sekaligus olahraga, berdiri duduk ya. Habis makan sebabnya. Siapa habis makan gonggong? Segera olahraga di sini ya. Nanti pulang kolesterol bahaya. Alhamdulillah sekarang sudah ada berakhlak, berorientasi pelayanan. Nanti akan kita bahas satu persatu. Butuh waktu karena saya nggak bisa 1 jam ini. Accountable, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. 2 saja dikuasai. Berorientasi pelayanan, accountable. Selesai apa tidak bangsa ini? Tambah lagi yang harmonis, tambah selesai bangsa ini. Selesai. Bu Imas pasti tahu bagaimana cara yang dihadapi sebagai ASN yang dia. Lihat, kalau ini selesai semua. Cuma memang perlu komitmen. Perlu komitmen untuk membangun ini. Gitu. Sekarang alhamdulillah kita harus berikan applause. BKN sudah bisa membuat turunannya. Tepuk tangan di panduan perilaku. Terdepan tepuk tangan BKN sudah punya. Yang lain banyak yang belum punya. Launching aja belum ada tuh Bu. Ibu sudah punya ini. Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan. Ya saya bantuin free of charge. Jadi Menko Marves sudah, yang launching sudah, saya bantu, saya buatkan juga. Menko Marves sudah buat, tapi banyak yang masih belum punya itu. Ya karena yang namanya core value sama, tapi perilakunya kan bisa macam-macam. Nah itu menjadi contoh perilaku. Contohnya mungkin kehutanan beda, kemudian ekonomi beda, tetapi core values tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi, hanya panduan perilakunya saja. Ya. Nah sekarang, oke, lanjut, mari kita lihat negara sebelah, Lee Kuan Yew. Kenapa negara sebelah itu maju? A nation is great not only by its size alone, it will the cohesion. Ada kan sama nggak dengan berakhlak? Ya, kemudian cohesion itu harmonis ya, stamina, ya, kompetensi, disiplin, and of its people and quality of the leaders will ensure it's honorable place in history, honorable place, bangga melayani bangsa. Lee Kuan Yew 1963. Jadi cocok dibawa ke sini ke Batam, tepuk tangan nih, biar ngelihat sebelah itu. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah Anda siap menerima berakhlak sebagai core values? Yang siap juga di video di sana, YouTube, angkat tangan, katakan saya. Oke, kita tes. Kita tes sekarang. Jadi ibaratnya berakhlak itu pohon, kita akan tanamkan di tanah. Tanahnya itu apa? Hati. Ya, supaya kita tahu. Nah, ada 5 tingkatan. Kalau nggak salah untuk memilih ASN baru harus ada sosio-emosional. Betul ya? Nah, ini yang maksudnya sosio-emosional itu ini. 1, ASN yang dependen. ASN yang datang tidak punya ide, hanya nunggu perintah atasan. Ini ASN yang level 1. ASN level 2, dia datang hanya NPWP, nomor piro, wani piro. Ya, ada cuan enggak? Tujuannya hanya untuk cari duit aja gitu. Sama satu lagi, pensiun, aman. Tidak kena PHK, nah, itu dia. Paling aman masuk ASN, ini nomor 2. Nomor 3, uang sudah cukup. Yang penting saya dapat jabatan, kedudukan, penghargaan. Pulang kampung, orang hormat. Wah Pak pejabat, Pak. Wah pejabat, gitu kan. Ini dia nih, level 3. Level 4, oh ini sudah seperti Bismar Siregar, Bung Hatta, Jenderal Hugeng, Artijo Alkostar, Baharudin Lopa. Ini level berapa? 4. Kalau level 5, kalau level 5 ini sudah seperti Bung Hatta gitu ya. Jadi Bung Hatta itu pernah ingin melakukan sanering. Setelah beliau sanering, istrinya datang. Bapak kenapa nggak bilang-bilang saya? Loh kenapa? Kalau bilang-bilang saya kan saya beli mesin jahit Singer dulu, ibu sudah nabung. Kalau saya nanti bilang sama kamu, Dek, kamu ngomong sama saudara-saudaramu. Gagal, nabung lagi ya, Dek. Bung Hatta level berapa? 5. Nah sekarang, Coach Iman bantu saya, keluarkan handphonenya semua. Silakan. Di lingkungan Anda, di ASN yang Anda lihat, Anda dengar, Anda rasakan, yang Anda lihat kebanyakan level berapa? 1 itu hanyalah gak punya ide, hanya datang saja. 2, cari cuan aja, NPWP, nomor piro, wani piro. 3, ngejar-ngejar jabatan kedudukan. 3, memegang kejujuran, integritas. 4, ya 5, ikhlas, nggak dibayar mutasi nggak apa-apa.
pindah ibu kota pun saya ikut, nggak usah dapat posisi. Oh 5 itu. Dan dia bekerja sungguh-sungguh. Ini bangga melayani bangsa. Level 5. Keluarkan handphonenya, silakan Coach Iman. Siap. Bapak Ibu silakan diarahkan kamera QR code-nya ke barcode yang ada di depan. Ya, silakan. Diarahkan, Bapak Ibu akan jumpa dengan link sebagaimana yang ada, ya. Kemudian dimasukkan kodenya. Ya. Pertanyaannya seperti tadi Pak Ari sampaikan ya, Pak Ari, di level berapa Bapak Ibu mayoritas teman-teman? Bukan Anda ya, Anda semua level 5 di sini. Ya. Jadi yang mayoritas Pak Ari ya, mayoritas di kementerian, lembaga atau pemerintah daerah Bapak Ibu saat ini di level berapa mayoritas? 1 tadi Pak Ari nggak ada inisiatif, nggak ada tanggung jawab. Itu level 1 ASN. 2 cuan, ya. Cari uang. 3 posisi jabatan, Penghargaan, kehormatan. 4 memegang teguh berakhlak. 5 tulus ikhlas. Bapak Ibu berkenan memilih? Oke. Sudah luar biasa pergerakannya Pak Ari? Terus, oke? Iya. Ini Pak. Berarti yang di online, Bapak Ibu yang di online dibantu oleh tim admin, tinggal diklik saja. Oke. Ya. Oke, ini Pak Bima, potret ASN kita. Level 1, 6%. Ini salah masuk, harusnya jangan diterima jadi ASN ini. Tapi lumayan itu, kalau 6% kali jumlah ASN kali 4 juta, berapa itu? Ini orang harusnya jangan diterima di ASN. Yang bahaya ini level 2, 27%. Ini cuma dia datang hanya cari cuan aja. Nggak peduli ASN membangun Indonesia, visi misi, adil makmur, ada NPWP nomor piro, wani piro, 27%. Tegang gini wajahnya. Nah, yang level 3, 39%. Tetapi kalau level 3, kemudian dia KKN dengan level 2, berapa persen total nih? 27 tambah 39 berapa? Tambah 6? 66%. Ini yang akan rawan korupsi itu, makanya KPK nangkap berkali-kali nggak akan berhasil Pak. Ini terus ini. Tepuk bahu kiri kanan, tobat bos, tobat. Jadi ini masalahnya, yang benar-benar memegang berakhlak cuma berapa persen? 19%. Yang ikhlas membangun negeri, berapa persen? 8%. Kembalikan lagi. Ini silakan potret sambil tobatan nasuha semua. Capek Pak ngurus ASN kayak begini Pak. Yang ini hanya tukin aja ngomongnya nomor 2-nya. Tukin, ini aja nih nomor 2. Ya. Bayangin kalau dia pidato, karena itu kita perjuangkan tukin. Tukin adalah sesuatu yang penting untuk negara dan bangsa Bapak Ibu. Wah ini tukin nih, level 2. Level 3, bukan tukin. Yang penting kapan saya promosi. Kapan naik pangkat. Ini aja nomor 3 nih. Bayangkan beban negara itu 72%. Sementara jumlah ASN sekian. Nah ini yang mesti dicuci otaknya itu. Ini naikin ke atas. Nah sekarang kalau kita lihat dengan Singapura, kenapa dia bangkit? Coba hasil riset Singapura. Ini dia Pak. Ini Pak, sebelah ini dia. Ini Singapura, ini riset Singapura, Mark Turner. Yaitu sektor publik efektif, organisasi yang berorientasi pelayanan. Sekarang kita balik lagi ke diagram sosio-emosional. Berarti pelayanan ada di level berapa? 5, cuma berapa persen? 8. Jadi ini PR khusus ini. Jadi dulu kenapa saya berhenti jadi ASN selama 7 tahun? Karena saya tidak pernah dirubah otak saya gitu. Otak saya hanya tukin, gejabat, akhirnya saya resign, saya nggak kuat gitu. Akhirnya gagal paham. Assalamualaikum Ibu, ini. Tepuk tangan dong Ibu. Ini. Mudah-mudahan tidak bosan ketemu lagi. Oke, ini potret lebih besar Bu Rini. Lebih serem lagi Bu Rini. Jadi yang siap jadi ASN cuma berapa persen? Cuma 17%. Yang bangga melayani bangsa cuma 8%. Yang memegang akhlak cuma 19%. Bayangkan, kalau ini semuanya berkumpul 72%, itu yang menjadi bebannya BKN gitu.
Karena begitu ya kapan naik jabatan, yang lain bagaimana tukinnya gitu. Nah karena itu, yang pertama kita robah adalah mindset kita. Mengapa? Karena untuk membangun Singapura adalah mereka merubah mindsetnya menjadi pelayanan. Dan kalau kita siap dengan yang disebut dengan pelayanan, ternyata cuma berapa persen pelayanan tadi? Coba berapa persen? Cuma 8%. Ini yang menilai Anda loh, bukan saya. Yang integritas cuma 9%. Karena itu KPK nangkap sini, nangkap situ, nggak selesai sampai capek. Kejaksaan nangkap ini, nggak selesai. Karena memang tidak berubah mindsetnya. Terus apa yang kita perbaiki? Selama 22 tahun saya pelajari ini nih. Namanya SQ Matrix. Ini di tahun ke-20 saya buat gambar ini. Jadi kesalahan saya dulu, begitu masuk ASN, saya berangkat dari bawah, kepastian. Jadi tujuan saya masuk ASN karena duitnya pasti. Setuju apa tidak? Pensiun pasti, yes or no? Tuh, ya ngaku tuh semua itu. 2, eksis, betul? Pulang kampung, weh, dinasnya di mana mas? Dinasnya, wah itu dinas. Ya, ini ekstensi. Kemudian punya relasi, ya, pulang kemana-mana, ke kampung di mana-mana disambut, betul kan? Apalagi kalau sudah eselon, pidatonya juga beda. Bapak Ibu yang dihormati. Ini amanah dari Tuhan. Karena itu, wah itu beda itu. Ya, mohon maaf kalau merasa tersindir gitu kan, ya. Ini dia. Yang nomor 5, perkembangan karir, mau naik eselon, dihapus eselon 3-4-nya. Yang kontribusi adanya di level 6, ini bangga melayani bangsa. Yang punya purpose, bangga melayani bangsa, paling atas. Sekarang kita lihat potret kenyataan ASN menurut Anda begini. Jadi solusinya apa? Kita mesti membalik mindset kita. Karena itu saya usulkan sebenarnya ketemu saya dulu 2 hari sebelum jadi ASN gitu. Karena saya mantan ASN yang taubat gitu kan. Supaya ininya dirombak dulu, coba balik. Matrix, ini dulu. Oke, sekarang saya tanya. Yang orang tua Anda ajarkan, yang ibu dan bapak Anda ajarkan, sebelum masuk jadi ASN, coba lihat gambar ini semua. Berangkat dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Yang keras. Yang guru Anda ajarkan, pimpinan Anda ajarkan, atas ke bawah. Siapa yang atas ke bawah, angkat tangan, katakan saya. Kenyataannya begitu Anda masuk ASN, dari bawah ke atas ke bawah. Mesti tobat dulu semua, kiri kanan, tobat bos, tobat. Tolong lihat kiri kanan. Anda dulu masuk ASN atas bawah atas, coba tengok ke belakang, tengok, hei Anda apa gitu. Jadi harusnya begitu masuk ASN, hari pertama ASN, di mana dia? Berbes. Itu dulu tuh. Tapi kalau belum apa-apa di sini, Bapak Ibu, Bapak nggak akan bosan tukin terus omongannya. Betul? Sementara Pak Presiden minta ingin bangun Indonesia, Pak tukin dulu. Demo ini, demo itu. Kalau di Jepang, wah dia bukan itu. Core values-nya, jujur. Rei, hormat. Cunggi, itu dia. Nah inilah yang disebut core values. Paham ya? Jadi kalau ini berhasil, Pak aturan gak usah banyak lagi di ASN. Jalan sendiri pelayanan Pak. Atau tepuk tangan untuk ASN. Ini dia. Jadi ini perubahan mindset oleh Bapak Presiden, yang tadinya core kompetensisnya adalah S1, S2, S3, tiba-tiba menjadi berakhlak based kompetensis. Itu disebut resources fullness di Singapura sebelah sana. Cocok banget di sini biar ngelihat Singapura di situ. Ya, jadi ini. Dan itu kalau kita balik lagi ke Turner, ya balik ke Turner, ini dia nih. Ini riset untuk Singapura, Bu Rini. Jadi organisasi yang berorientasi pelayanan. Ya, sektor publik efektif. Jadi semua nanti ke depan kan sudah terlalu banyak aturan. Tetapi kalau setiap ASN dia melayani bidang ekonomi, bidang apa, dia layani apa yang saya bisa bantu. Kalau kita ke Korea, coba kalau Anda bikin PT, sebentar, mana langsung keluar langsung izin siupnya Pak. Mengapa? Karena memang jiwanya orientasi pelayanan. Nah itulah yang disebut dengan core values bangga melayani bangsa. Tepuk tangan tuh.
Siapa yang mau menyambut gembira keputusan Bapak Presiden, angkat tangan. Atau biasa-biasa aja, atau tukin yang penting. Dan Pak Bima ada di sini, Ibu Rini ada di situ, KSN ada di sini, Bu Imas di sini, semua ada di sini. Dan di seberangnya sengaja dikasih lihat Batam, biar iri Anda, betul. Bagaimana kalau kita buat keputusan, kita robah. Mantan ASN yang tobat, yang mau katakan saya. Tepuk tangan dulu ya. Nanti kita bikin di Senayan Pak, ASN kumpulin kayak gini Pak. Biar tobat semuanya gitu kan. Supaya sama-sama seperti ini, oke? Nah sekarang coba kita lihat bagaimana Korea, masih ingat gak? Dulu per kapita cuma 67, sekarang 35.000 US dollar. Dahsyat ya. Apa kalimatnya? Urinara, demi bangsaku. Core values cuma 3, yaitu diligence, rajin, self-help, mandiri, dan cooperation. Cuma 3. Sebentar aja itu. Jadi orang memintal, bekerja di pemerintahan. Dia mengapa? Urinara, demi bangsaku gitu. Kalau bisa jadikan yel Pak Bima. Setiap kali ketemu, demi bangga menjadi bangsa. Begitu tangannya, jangan. Ya bangga menjadi bangsa lah, namanya juga diperintah. Masa sih iya tuh bangga menjadi bangsa. Yang penting tukin belum keluar, bangga bangsa. Jelek banget sih itu. Ya. Ini kalau bisa nanti bikin yel, misalnya Pak Bima usul. ASN bangga menjadi bangsa, itu cara-caranya gitu ya. Misalnya nih izin itu Pak. Jadi begitu kalau itu untuk mendoktrin. Ya, Ibu Rini nanti Kemenpan RB juga. Gitu. Kemudian ucapkan ASN berakhlak, amanah Pak gitu. Ya sambil kalau bisa bikin senamnya supaya dia masuk gitu ke dalam. Itu usul dari saya. Supaya perubahannya di eranya Pak Bima, di eranya Ibu Rini, di eranya Bu Imas berubah gitu. Siapa yang mau angkat tangan, katakan saya. Oke, sekarang kenapa ini gagal? Saya punya waktu 15 menit lagi. Ada 8 kesalahan yang akan membuat program ini gagal. Mau tahu apa tidak? Kan kita dulu pernah revolusi mental kita jalankan. Tapi mungkin kita belum sesuai dengan harapan ya. Nah ada 8 hal. 1, tidak ada pemetaan dan pengukuran. Jadi kita tidak tahu Kementerian Dalam Negeri seberapa persen aplikasi pelaksanaan dari ini. Kementerian katakanlah yang lain-lainnya gitu ya, bisa terukur. 1, nggak ada. Kita nggak tahu kita ini sehat apa enggak, bagus atau enggak. Saya tanya semua, apakah semua sehat? Angkat tangan yang sehat. Kapan cek laboratorium? Asam urat Anda aja belum dicek. Apakah kementerian dan lembaga Anda sehat? Kapan diukurnya? Akhirnya kita ketipu. Oh iya sehat, padahal berantakan itu. Karena itu nanti usul saya punya. Yang kedua, sosialisasi interaksi kognitif. Oke, tempel di sini, berakhlak, ya. Tetapi tidak masuk ke dalam belief system. Yang ketiga, tidak punya kompetensi. Harusnya setiap satu kementerian minimum 1. Setiap pemprov 1 orang sertifikat negara, dia harus mampu bicara di depan menteri, bicara depan gubernur, bicara depan bupati. Bagaimana cara ngerubahnya? 1 orang 1. Dan itu yang nanti kita bisa bantu. Nanti akan saya didik, free of charge nggak apa-apa lah. Demi untuk Indonesia, saya siap bantu 3 hari. Dan ya silahkan, daftar aja. Bismillah, mudah-mudahan masuk surga gitu. Terus tidak memiliki, yang leader tidak aktif, itu kan urusannya SDM, aduh. Itu urusan Kemenpan RB, ini urusan BKN. Tidak urusan setiap dirjen, urusan setiap bupati, urusan setiap wali kota. Ini kesalahannya. Agen perubahan ada, tapi nggak punya kompetensi. Yang penting agen perubahan. Habis anggaran, tapi dia nggak mampu. Karena apa? Tidak punya ilmunya. Ini masalah. Tidak ada evaluasi. Jalan apa enggak? 8, tidak pernah diapresiasi. Yang ke-9, belum manfaat teknologi. Oke. Sekarang mari kita lihat contoh ya. Contoh saya sudah ukur beberapa kementerian berapa persen. Contohnya ini coba A, kalau A dulu. Ya, coba A dulu, A, B maksudnya. A itu sudah berhasil. Kita sudah kelas dunia sudah kalau A, artinya sudah terimplementasi. Kalau B 50-70% terimplementasi. Kalau C 25-49. D, nah ini di sini rawan nih Pak.
aturan sehebat apapun, IT sebagus apapun dijebol sama orang-orang D ini. Jadi kita bisa lihat, nanti Bapak bisa lihat, coba itu di provinsi itu, kabupaten itu, kenapa kok D semuanya gitu. Enggak, kami rajin, bohong, ini ada. Jadi bukan hanya laporan GCG, tapi ini. Oke, next, contoh. Ini saya sudah mapping beberapa kementerian lembaga yang sudah saya ukur, salah satunya Kemendagri, dan beberapa kementerian saya ukur, ini hasilnya coba rata-rata, baru 58,1 B, harusnya kan A. Mungkin di bawah itu kali. Tapi ini rata-rata. Kalau saya buka lagi ketahuan di bawahnya yang C, yang D siapa. Kemudian pelayanan baru 3,2. Harusnya berapa? A. Akuntabel 60,1. Kompeten 47. Harmonis. Nah ini nih Pak. Rawan perpecahan nih Pak Bima. 45,4. Loyal 69. Adaptif 49. Padahal sudah ngomong IT dan teknologi. Kolaboratif sekian. Ya, jadi ketahuan. Kemudian nanti dipecah, misalnya saya jadi menteri dalam negeri misalnya. Oke, tolong paparkan direktorat mana saya, paparkan. Langsung Pak Sekjen paparkan. Ini Pak Sekjen, ini Pak Satker 5 merah semua. Siapa tuh direkturnya? Panggil sih, bisa perbaiki gak? Gitu kan ketahuan jadinya. Nah kemudian data ini secara kualitatif cek, perbaiki. Sehingga bukan hanya laporan keuangan, tapi laporan berakhlak juga ada. Sehingga nanti se-Indonesia itu dalam satu monitoring system. Pak Presiden bisa baca di mana gitu kan, menteri manapun bisa baca. Sehingga kalau kita taruh uang di sini, uang berapapun investasi habis Ibu. Karena udah pasti nih. Ya, habis ini. Bayangkan akuntabel cuma 18,3 dikasih proyek, habis sama orang ini. Kemudian kompeten tidak ada, loyal tidak, baru kita panggil, kemudian kita bina dia. Oke, next. Nah berikutnya kita lihat contoh yang sudah launching ya, sudah launching. Bismillahirrahmanirrahim. Saya luncurkan core values ASN berakhlak. Karena itu kita nanti seragamkan dengan arahan Bapak Presiden bahwa BUMN berakhlak. Dengan ini saya launching core values berakhlak bagi pegawai dan karyawan Kemenko Marves dengan employer branding, bangga melayani bangsa. Membantu bagaimana kita melakukan reformasi akhlak. Jadi tugas kita bukan menghafal. Berakhlak adalah berorientasi pelayanan, akuntabel. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menyampaikan untuk memulai makin memperkuat upaya-upaya. Oke, ini contoh-contoh masih banyak yang sudah launching. Kemudian Pemprov, Pemda yang sudah launching. Saya minta waktu 3 menit lagi. Ini tepuk tangan, Gorontalo sudah gitu kan. Dengan acara workshop penguatan ASN berakhlak. Tepuk tangan Gorontalo. Oh, gagah Gorontalo ya. Ini Kalimantan Tengah, mana Kalimantan Tengah? Tepuk tangan, dan masih banyak lagi. Nah kemudian kemarin saya dengan Pak Wapres kita memberikan penghargaan. Coba, ini di Kementerian BUMN. Memasuki tahun kedua penyelenggaraan acara ini, saya harapkan kesadaran bersama akan pentingnya karakteristik amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif atau akhlak bagi seluruh SDM BUMN semakin terbangun. Saya sangat mengapresiasi kesungguhan dan komitmen. Ini adalah award, jadi berakhlak award. Mendorong transformasi budaya kerja. Harapan saya nanti nasional didampingi oleh Pak Pres, siapa yang terbaik? Selamat dan juga KPK. menegaskan bahwa akhlak itu adalah prasyarat insan-insan yang bisa diharapkan. Saya menekankan kepada seluruh BUMN agar terus konsisten menerapkan core value akhlak dalam melakukan pekerjaannya. Selamat kepada 140 BUMN dan jadi anak itu maksud saya BUMN. karena waktu saya sudah selesai. Oh ya, nanti mungkin kalau Anda perlu konsultasi saya ikhlas. Anda coba silakan foto ini. Kalau Anda bingung gimana strateginya, saya sudah punya modelnya karena saya selama 20 tahun membangun di Kementerian BUMN, konsepnya, strateginya, IT-nya semua sudah. Silakan sini kontak, nanti akan saya bantu. Demikian dari saya. Oh ya, pantun dulu. Pantunnya kok lupa nih ya. Tolong lagunya Ronald.
kue ketan dengan selasih. Lebih enak pakai cempedak. Saya ucapkan terima kasih. Mari amalkan ASN berakhlak. Ayo berdiri semangat. Ya, salaman kiri kanan, kita berubah. Salam.